Om Swastiastu, Om Moginamastu, Nama Sidam. Selamat siang, Rakalan Rai, dimanapun Anda berada, Semeton Perempat. Kembali kita berjumpa dalam acara Rahino Ayu, Pembelimbangan dengan KPPAD Provinsi Bali. Dan seperti biasa kita di studio sudah kedatangan dua orang narasumber yang sudah bersiap-siap akan menemani Rakalan Rai dalam acara ini. Tentu beliau adalah narasumber yang sudah sering mengisi di Perempat, ya, bahkan sudah hampir setiap minggu mengisi di acara di Perempat, ya, dalam acara Pembelimbangan dengan KPPAD. Yang pertama adalah Bapak Lili Ismurtono Santoso, SSN SPD. Beliau adalah Komisioner KPPAD Provinsi Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Biasa dipanggil Kak Ade, ya. Nggih. Gimana kabarnya Kak Ade? Nggih, becik-becik. Becik, ya. Perjalanan ke sini lancar, mungkin macet? Lancar, astaga. Oh. Mungkin karena liburan, ya. Libur, sepi dan cerah. Cerah, ya. Panas bahkan. Kemudian di samping Kak Ade juga ada Bapak C. Pramu Hartadi, SPSI. Beliau adalah psikolog dan juga Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Bali, Provinsi Bali. Betul, Pak? Ya, betul sekali. Gimana kabarnya, Pak? Sehat juga, ya? Becik-becik juga. Becik-becik, selalu sehat. Selalu sehat. Kesehatan adalah modal utama kita. Kalau sudah sehat, bisa melakukan apa saja, kan? Gitu. Betul sekali, ya, Pak. Kesehatan bahkan sangat mahal. Baik, sementara Rakalan Rai, kita akan berbincang-bincang satu topik yang mungkin dialami oleh semua masyarakat, ya. Karena yang menjadi suatu kendala yang sangat sulit, ya, di era baru, era sekarang ini, yaitu menjaga kesehatan mental anak di era digital. Nah, kalau kita berbicara era digital, ya memang era sekarang ini memang era digital, ya, Pak, ya. Betul sekali. Tidak bisa dihindari bahwa kita harus ikut juga melakukan sesuatu dengan era baru ini, Pak, ya. Nah, tapi apakah itu apakah itu menjaga kesehatan mental anak di era digital? Kak Ade mungkin bisa menjelaskan dulu mental anak yang seperti apa yang harus dijaga nih, Kak Ade. Siap, Bli. Terima kasih, Bli. Karena saya di Komisi Perlindungan Anak, berarti nanti yang akan detail secara gamblang tentang mental anak, terutama tentunya dengan Pak Pramu nanti. Oh ya, karena memang betul ahlinya. Saya di sini akan memaparkan beberapa data, ya. Jadi kasus yang ada, apa sih gitu, ya, dengan kaitannya mental anak ini dengan pelindungan anak, seperti itu. Betul. Yang kita ketahui anak itu, ya, masa depan kita semua, ya, seperti itu, ya. Kemudian di Provinsi Bali sendiri, untuk di tahun 2023 ini kita mengacu kepada yang sudah nih, ya, yang di tahun 2022, dan itu kita bisa melihat data-data kasus apa sih kasus tentang pelindungan anak yang di Bali, terutama yang lagi yang bisa disoroti begitu, ya. Ternyata data yang ada itu ada 377 kasus, ya. 377 kasus. Nah, kasus yang tentunya juga ini banyak orang tahu ini di Provinsi Bali aja, begitu kan. Dan puncak tangga nadanya. Puncaknya itu memang ada di pengasuhan. Ya, kemudian yang kedua nanti di pendidikan kasusnya, dan ketiga itu tentang seksualitas gitu. Jadi itu 3 puncak yang tinggi, 377, dan memang 60 lebih bahkan itu ada di Kota Denpasar. Ya, jadi 200-an itu sudah di Kota Denpasar. Kemudian disusul dengan kota-kota yang lain gitu. Yang terkecil sih memang dari Klungkung begitu. Nah, tapi yang kita soroti adalah sekarang sesuai dengan tema, kita kan hidup di era digital gitu, ya. Betul. Dan di digital sendiri tidak bisa lepas lah dari itu, dan ternyata di sana penyumbang terbesar.
jadi kasus yang ada seperti itu ya. Jadi karena dari digital, akses dari digital gitu, akses dari digital. Jadi akibat dari digital yang negatif seperti itu. Nah, jadi di sini kami juga pemerintah Provinsi Bali tentunya akan menyoroti bagaimana sih kesehatan mental anak di era digital sekarang gitu kan. Jangan sampailah teknologi itu mengendalikan kita sebetulnya. Jadi kita kalau bisa kita yang mengendalikan teknologi gitu, dan anak-anak kita karena di bawah perlindungan kita, pengawasan kita itu harus kita jaga seperti itu. Nanti untuk detailnya mesti Pak Pramulah ahlinya gitu. Sama-sama nanti. Ya, jadi ini kita mengacu aja lah kalau nanti pemirsa semua biar tahu lah gitu ya, apa sih yang kok ada hubungannya nggak sih dengan pelindungan seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa kasus sebagai contoh gitu kan. Ini contoh yang viral aja lah. Itu kasus yang ada di Makassar. Itu ada remaja yang notabene pastinya anak-anak nih, 2 orang anak-anak menculik adiknya atau anak-anak juga, akhirnya dibunuh. Nah, itu yang ada di Makassar itu untuk motifnya sih untuk pengambilan organ untuk dijual. Nah, itu akses yang negatif dari digital gitu. Terutama untuk akses internet, gadget dan sebagainya. Tentunya juga itu kaitannya dengan lingkungan juga sih sebetulnya ya. Jadi lingkungan nanti itu yang akan kita jaga marwah kesehatannya itu di era digital tuh bagaimana. Nah, kasus yang di Makassar sendiri tentu erat kaitannya dengan lingkungan, dengan pendidikan dan seperti itu. Nah, dari pendidikan sendiri kita kan sudah tahu nih, apalagi pendidikan sekarang itu akses atau pasca pandemi ya, dari pandemi sendiri kita memang sudah dari Kemendikbud kita sudah memakai kurikulum Merdeka misalnya seperti itu, dan juga tapi tetap saja setelah pandemi itu lebih banyak ke digital aksesnya atau seperti itu. Nah, dari sana juga sudah berbagai macam istilahnya ramuan dari pemerintah Kemendikbud sendiri bagaimana untuk menghalangi akses negatif dan sebagainya gitu ya. Apalagi yang kita gembor-gemborkan di sini yang berkaitan dengan pelindungan anak adalah 3 dosa besar pendidikan, Bli. Jadi di sana ada bullying. Nah, bullying ini sangat erat hubungannya dengan digital. Nah, kemudian bullying kan nanti pasti aksesnya juga ke mental juga kan. Setelah itu juga pelecehan seksual. Nah, itu udah kasus-kasus yang 2 saya sebutkan tadi itu sudah sudah berdampak ke kasus-kasus terutama di Provinsi Bali ya, meskipun ada kasus-kasus viral seperti yang lain gitu. Nah, yang ketiga dosa besarnya adalah intoleransi. Intoleransi ini tidak hanya soal agama, tapi ya semuanya seperti itu ya. Nah, itu 3 ini aksesnya nanti bisa bersama kita reduce gitu ya, dikurangi untuk kesehatan mental terutama untuk anak-anak kita bangsa di Indonesia dan khususnya di Provinsi Bali seperti itu. Bagaimana sih kolaborasi segala pihak seperti itu, dan nanti kita satu-satu nih mengurainya, Bli gitu. Nah, saya sih melihat ya yang dari yang sudah itu karena kita lihat anak-anak di digital itu tidak bisa tidak bisa lepas seperti itu. Kan sudah banyak dibahas nih tentang misalnya salah satunya adalah gadget gitu ya. Untuk anak-anak sebaiknya gimana dan sebagainya. Itu hanya sosialisasi dan pengerjaannya ternyata sulit gitu loh. Nah, jadi sekarang sih bisa disarikan gitu, bagaimana sih yang penting orang tua terutama dan lingkungan dari anak itu menjaga kesehatan mental itu gitu.
Jadi tanpa langsung ke objeknya, apa ya, secara gadgetnya tuh harus gimana sama anak dan sebagainya. Banyak teori sih. Tentunya juga nanti Pak Pramu tahu ya, menjadi teori-teori bagaimana sih kalau anak-anak boleh nggak sih sebetulnya kasih gadget dan sebagainya gitu kan. Apalagi yang namanya balita gitu kan. Kalau kecenderungan selama ini yang sangat susah kan, contohnya aja kalau sudah anak-anak minta, terutama yang nggak mau makan ceritanya, atau apa tantrum ya Pak Pramu ya, atau apalah gitu karena edik edik gitu ya dengan gadget, ya dikasih aja gitu asal anaknya diam dan sebagainya. Nah itu bagaimana nanti gitu loh. Padahal secara teori nanti Pak Pramu akan mengutarakan gimana sih anak itu boleh nggak sih, kalau nggak boleh terus gimana dong dengan sekarang digital dan sebagainya itu. Nah eksesnya, terus ini contoh yang pertama tadi kan tentang kasus yang di Makassar ya, yang pastinya itu sangat memprihatinkan kita. Jadi pelakunya anak-anak, korbannya anak-anak, padahal pelaku kalau pelakunya anak itu juga sebetulnya korban gitu loh. Jadi itu double, triple dan sebagainya. Nah ada kasus yang kedua yang mungkin yang dipikir ini adalah satu yang remeh gitu ya. Itu di Bali sendiri dan banyak nih, salah satu pengasuhan ini ada salah satu keluarga campur gitu dari ekspat dan Indonesia gitu, terus akhirnya pisah kayak gitu kan. Si anaknya ini justru lebih banyak kan itu di asesmen juga oleh kami kan dari psikolog dari UPTD gitu. Nah itu lebih banyaknya malah dari dia itu istilahnya insecure lah gitu ya Pak. Insecure. Nah insecure-nya itu malah banyak didominasi oleh gadget gitu loh. Dari digitalisasi karena dia sekolah juga di daring. Iya daring, tapi juga ini karena dia di SPK gitu, di sekolah internasional minded gitu. Jadi di sana terus semuanya jadi banyak faktor, tapi terutama yang mendekat dengan dia akhirnya kan bukan orang tua atau lingkungan yang lain, karena memang sangat rumit untuk dia sendiri di konflik di orang tuanya begitu kan. Jadi yang dekat dengan dia adalah gadget gitu. Nah itu seperti itu sih Bli. Jadi nanti kita akan bahas lagi, mungkin ada solusi-solusi yang harus kita lakukan bagaimana biar anak itu tidak sampai kesehatan mentalnya terganggu kan gitu. Iya, nanti secara mental tuh apa aja sih gitu kesehatan. Nah, betul. Kita ke Pak Pramu dulu. Tadi kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, sebenarnya kesehatan mental anak itu sebenarnya seperti apa Pak untuk di era digital ini kan? Seperti sekarang ini kita sebagai orang tua itu agak kewuh juga ya, karena kalau satu sisi kita tidak berikan gadget pada anak terutama sudah SD, karena keperluannya juga di sana kan, mencari istilahnya pelajaran juga ada di sana semua kan gitu. Kemudian kalau tidak dikasih dia bisa ketinggalan sama yang lain, jadi agak kewuh juga orang tua sebenarnya. Sebenarnya dikasih atau enggak sebenarnya? Ya. Terima kasih Bli. Jadi ini sangat menarik sekali tadi bahwa terkait dengan proses kesehatan mental, menjaga bagaimana kita lebih sehat mentalnya terutama pada anak-anak, karena kita tadi yang sampaikan sama Kak Ade tadi sangat menarik sekali bahwa kita itu ingin menciptakan Indonesia dalam hal ini adalah generasi emas tahun 2045. 100 tahun Indonesia merdeka. Namun kalau kita melihat kasus demi kasus, hari demi hari, kok miris ya? Kok banyak kasus demi kasus ya? Nah, kasus demi kasus ini kalau tadi di Beli Putu tadi menyampaikan bahwa memang apa yang disampaikan sama Kak Ade tadi benar apa adanya, bahwa ini mungkin baru sebagian aja yang kelihatan. Seperti case-case yang ada tadi. Nah, tadi pertanyaan menarik sekali bahwa kesehatan mental anak. Ini apakah ini hanya untuk anak saja? Kesehatan mental itu apa saja sih? Nah, gitu ya. Siap, ya itu. Nah, apakah sehat itu secara fisik di luar? Kalau misalkan pakai frame, wah, casingnya aja bagus. Iya, betul. Kalau seperti handphone, nah segala macam, wah casing bagus. Namun di dalamnya ternyata nggak Pentium nih, agak Lola nih. Nah,
Tapi kembali lagi kepada kesehatan ini memang sangat menarik sekali bahwa ini akan selalu tumbuh dan berkembang terus. Terkait dengan kondisi ini memang bukan secara physically tapi kita juga pada mental. Secara kalau kita mengutip secara teori itu kita manusia itu ada 3 hal yang utama, yaitu kognitif, itu adalah alam pikir kita. Kemudian di tengahnya adalah afeksi, bagaimana perasaannya dia. Dan kemudian kalau antar kognisi, kemudian afeksi, psikomotorik, perilakunya. Dan kemudian bagaimana attitude-nya juga. Nah, tadi sangat menarik, ini topik yang sangat menarik, yaitu era digital. Nah, ini nggak akan ada habis-habisnya. Digital itu enak nggak enak. Dulu orang kalau mungkin beberapa puluh tahun yang lalu tidak mengenal ada era digital. Digital itu adalah barang yang sangat mewah. Ada telepon itu sangat mewah. Tapi sekarang dengan generasi baby boomer, kemudian generasi milenial sampai dengan sekarang generasi Z, platinum, orang baru lahir, baru bangun tidur sudah harus pegang handphone. Nggak mau kencing dulu, nggak secara fisik dikeluarkan toksinnya dulu, orang harus pegang handphone. Nah, itu dia. Kemudian tadi Kak Ade sampaikan, ada adiksi, ada ketagihan. Dan ini mengakibatkan kalau tidak pegang handphone, mengakibatkan dia ada kecemasan yang berlebihan, kepanikan yang berlebihan, atau mungkin juga tingkat stres. Insecure tadi. Nah, kembali lagi bahwa kesehatan mental ini bukan hanya dialami oleh orang dewasa, tapi untuk semua lapisan umur. Dari baby, pengaruhnya perilakunya berbeda juga dengan anak-anak, remaja, dan orang dewasa ataupun lansia. Nah, digital ini mulai semarak, itu udah berapa tahun terakhir ini, lebih-lebih dengan masa pandemi ini benar-benar kita untuk berinteraksi dengan sosial agak dibatasi beberapa waktu lalu dengan adanya PPKM dan sebagainya juga akhirnya untuk proses belajar dan segala macam kita ada sarana yaitu dengan gadget, dengan game, dengan internet, dengan sosial media. Kalau kita nggak hati-hati ya juga akibatnya itu juga akan impact tadi, ada bullying, ada yang kadang kita ngomong A tapi persepsi orang tanggapannya berbeda. Nah itu kesehatan mental itu ternyata ke arah kepada psikis atau kejiwaan. Ya Bapak. Jadi tadi kalau kita mendengarkan penjelasan tadi bahwa sebenarnya memang digital ini satu sisi diperlukan, satu sisi mengganggu itu ya. Benar. Kita sebagai dengan era sekarang digital itu apakah harus kita jauhin atau kita mau cenderung apatis? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Tapi bagaimana kita dengan era digital ini, karena kita harus resilient, kita harus bersahabat, kita beradaptasi dengan sekitar kita, perubahan-perubahan nanti kita ke metaverse segala macam. Dan semuanya sekarang dengan digital, bagaimana sekarang kita belajar untuk menyikapi dengan pengaruh-pengaruh kasus demi kasus ini juga karena orang tidak bisa untuk mengerem, manage dirinya sendiri dan faktor lingkungan. Dan faktor utama ada tadi sempat disinggung Kak Ade dari Komisioner KPPAD, ini sangat menarik sekali bahwa kesehatan mental yang kasus demi kasus yang ada ini karena faktor dari pengasuhan, kemudian pendidikan dan seksualitas. Ini juga dengan 377 case yang saat ini ditangani, di luar itu mungkin akan ada. Tapi fenomena gunung es ya Pak. Fenomena gunung es. Nah tadi faktor digital ini salah satu sumbangsih. Mengapa pengasuhan itu bisa menjadi satu faktor yang cukup tinggi mempengaruhi itu Pak? Oke, ini sangat menarik sekali. Kalau kita bicara pengasuhan berkaitan dengan digital nih Pak Pramono. Oh ya. Nah, kan ada ini ya Pak ya, digital natif sama imigran digital. Betul sekali. Kita di mana nih? Kita posisi apa kita di area green nih? Iya. Nah, kita bicara dengan pengasuhan tadi sempat kita singgung bahwa pengasuhan terutama di dunia anak-anak ini bahwa anak-anak
case yang agak sedikit menarik ini, misalkan contoh yang ada di Makassar, di mana saudara kandung, saudara sepupu atau orang terdekat, sahabat segala macam kadang-kadang tidak mengenal dia ada hubungan darah dengan saya sampai dilakukan sampai dibunuh. Kemudian hal menarik bagaimana dia ingin mencari jati diri, salah satu impactnya adalah ingin dapat secara instan. Kita nggak tahu ini, kita nggak mau ke ranah ke situ karena saya bukan kepakarnya ke situ juga. Apakah karena faktor ekonomi juga mempengaruhi juga? Iya, ada sih. Sehingga mengorbankan anak, adiknya dibunuh dan segala macam. Lah, terkait dengan pengasuhan ini, tadi saya katakan singgung sedikit tadi, anak baru lahir atau anak-anak saja baru bangun tidur, kadang-kadang udah dengar suara handphone atau dekat dengan handphone. Sampai ada case-case sekarang kalau di perkembangan kesehatan mental itu emosi mengalami gangguan karena dia jarang diajak komunikasi, akibatnya untuk berbicara ada mengalami delay. Betul, speed delay itu ya. Speed delay dan segala macam juga terkait juga ini pengasuhan juga orang tua, orang terdekatnya kadang-kadang biar anteng, biar diem, dia bisa orang dewasanya bisa melakukan aktivitas lain, dikasih saja handphone. Dengan handphone dianggap sementara solusi, sementara waktu terpecahkan. Tapi impact kepada anak yang belum siap mentalnya, akhirnya terjadi namanya tadi ketagihan tadi. Nah, perubahan ketagihan itu bisa dia searching nih, surfing kemana-mana nih lewat era digital. Betul. Kalau dia nggak bisa mengetahui, asal klik, akhirnya ilmu informasi apapun didapat di situ. Yang belum saatnya, belum saat matang secara emosinya, belum saat matang secara pemikirannya, dan belum bisa menyaring ya Pak ya. Belum bisa menyaring karena anak itu adalah anak ini seperti tabula rasa Kak Adi. Dan apa itu? Kertas putih kayak gitu. Tabula rasa benar, kertas putih. Siap. Ibaratkan kertas putih ini adalah dia tidak akan bisa kita anak itu dia masih suci, bersih. Nah, dia akan bisa kita coret-coret tergantung lingkungan terdekat adalah keluarga. Biar bisa dihapus juga ada cedaknya ya. Ada. Nggak ada bekasnya. Nggak ada. Jadi kembali lagi bahwa anak ini sangat dia paling peniru yang ulung. Betul. Peniru ulung. Iya, jadi saya juga ingat itu Pak. Kenapa? Ada quote gitu kan. Ya. Jadi anak itu lebih tidak bisa mendengar orang tua, tapi dia meniru orang tua. Ya, secara dia langsung dengan bukan secara verbal, tapi dia langsung dengan yang di depan. Apa yang ditiru? Termasuk juga bergadget ya Pak. Kamu ya, betul. Untuk bergadget karena orang tuanya bergadget di depan orang anaknya, begitu ya Pak. Ya, ini juga pengaruh pola asuh kembali lagi. Nah, kepada tadi ada faktor, ada 3 pengasuhan, pendidikan, seksualitas ini pengasuhan orang tua atau orang dewasa itu kita kadang harus merefleksikan pada diri kita bahwa anak itu bukan ibaratkan sebuah mainan, tapi mereka ada pribadi yang akan selalu bertumbuh dan berkembang seperti kertas putih ini mau kita apakan ke depan anak ini. Dan mereka bukan robot. Dan orang dewasa harus, karena anak itu sangat gampang sekali, lebih gampang dengan usia yang golden age. Nah, kalau kita bicara golden age ini masa perkembangan anak, itu juga perlunya ASI. Itu sangat penting sekali untuk ketahanan fisik dan untuk mentalnya dia. Oh gitu ya Pak ya. Sangat pengaruh. Oh, berarti beli ASI kalau bisa. Tapi yang terkait tadi dengan komunikasi delay seperti itu ya. Yang seperti apa? Speed delay. Speed delay. Jadi speed delay ini karena kita ada perubahan era digital ini, kadang-kadang orang tua kan mungkin sibuk dengan dunia kerjanya dia sendiri, dengan dunianya dia sendiri, mengakibatkan kalau dia mungkin ada sesuatu hal yang segera dilakukan keputusan cepat-cepat sehingga dia nggak mau diganggu, akhirnya gampang saja dikasih mainan. Tapi mainan ini bisa jadi misalkan handphone, ini bisa jadi baik dan akan menjadi jahat banget. Pedang bermata dua. Nah, sehingga kemudian juga kalau anak dikasih handphone, dia tidak melatih kognitif perasaan dia untuk berinteraksi.
Sehingga dia lebih banyak diem. Mempengaruhi diam ini akibatnya tidak melatih untuk dia belajar ngomong itu mengalami keterbatasan. Dan saat ini anak mengalami dunia perkembangan sekarang, anak-anak ini semakin banyak gangguan. Speed delay itu lebih banyak ya. Lebih banyak. Sekarang Masuk di tumbuhnya sekolah. mempercepat. Ini bukan case-case segala macam, karena apa? Salah satu juga dari pola asuh. Badannya bongsor. Badannya bongsor, tapi ternyata nggak bisa ngomong. bicara, nggak mau. Seperti itu. Nah, karena dia keasikan dengan dunia sendiri. Nah, itu yang menyebabkan speed delay akan mengalami gangguan. Dan motorik juga. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Sebenarnya seperti apakah kita seharusnya kita bijak, kan yang dituntut adalah bijak menggunakan jet atau dunia digital ini kan harus kita bijak ya sebenarnya Pak. Apakah kita harus karena seperti yang Bapak bilang tadi, anak itu lebih gampang meniru daripada mendengar kan gitu. Betul sekali. Apa yang harus kita lakukan? Tapi sebelum itu kita akan mengundang juga penelpon yang ingin ikut bergabung di 223361. Kalau ada yang ingin ikut bergabung nanti silahkan kami buka line teleponnya. Kita break dulu sebentar Pak. Biar press kita dengarkan sebuah lagu dulu. Siap. Rakalan dari pemirsa sementon yang sareng sami nggih sampun atur yang wau tembang saking Mang Cucun nggih tembang lawas niki judulnya Kidung Kasmaran. Kita masih dalam obrolan bersama publik bagan bersama KPPAD Provinsi Bali dan kita masih membahas menjaga kesehatan mental anak di era digital. Tadi pertanyaan kita sudah dilontarkan ya untuk Pak Pramu ahlinya ini tentang saran dari seorang pakar untuk bagaimana kita bijak menggunakan media digital ini. Tapi kita masih mengundang penelpon yang ingin ikut bergabung di 223361. Kalau mau bertanya silahkan langsung masuk. Ya nanti kita akan silakan disela, kami akan langsung menerima rakalan dari yang ingin ikut bergabung. Pak Pramu mungkin bisa langsung aja tadi pertanyaannya gimana kita harus bisa bijak menggunakan media sosial ataupun menggunakan era digital ini Pak Pramu. Ya, makasih Beli Putu. Jadi cara bijak ini secara literasi tidak ada harusnya bagaimana, tapi bagaimana kita sebagai orang dewasa atau orang tua itu bagaimana kita harus tahu batasan kita memberikan gadget itu kapan. Kita biasakan juga mulai belajarkan disiplin karena kita kan ingin menuju generasi emas ke depan. Itu akan menjadi baik kalau seandainya kita sendiri sebagai orang dewasa atau orang tua harus bisa memilah antara ini penting atau tidak. Itu pertama dari orang tua dulu atau orang dewasa sekitarnya dulu. Betul. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi anak juga dibatasin. Ada istilahnya di dalam dunia pendidikan itu ada reward dan punishment. Boleh anak melakukan sesuatu, nanti baru kasih reward, oke, sementara waktu dikasih waktunya. Lebih-lebih dengan interval usia itu jangan hampir mayoritas kehidupannya harus dengan pegang handphone terus. Kapan diajak dia ada komunikasi? Kapan dia akan dilatih emosionalnya? Kapan dia dilatih untuk sosialnya? Sosialnya dia juga perlu untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Impact yang tadi saya sampaikan ada delay speed untuk kayak ngomong, kemudian ada sampai autis dan kemudian autis juga termasuk. Autis itu juga salah satu faktor-faktor yang impact dari gangguan. Nah, ada faktor pola makan juga. Dan kemudian cara bijaksanaan berikutnya lagi adalah pada saat jam istirahat, anak dikasih waktu untuk jam istirahat. Ada saatnya anak diberikan kesempatan untuk bermain dengan teman-temannya dia. Tanpa toleransi berarti Pak. Kan kadang-kadang kan kita anak itu ada aja alasnya Pak. Baru main, baru masih ada. Betul sekali. Kadang kita kasihan, ya main dah lagi. Ya kadang-kadang kita nggak tega. Nah, ini kadang penting sekali bagaimana kita juga bersikap untuk orang tua, bagaimana kita belajar untuk mengawasi juga anak itu melihat apa sih. Karena benar-benar untuk surfing, untuk melihat searching apapun di Mbah Google, digital, itu siapapun anak kecil aja asal pencet-pencet, dia kadang-kadang peniru tadi, saya katakan tadi. Dia gampang meniru.
Anak kecil aja kadang-kadang kita kalah orang dewasa, kita aja gaptek. Ya, banyak juga loh dari kita ini minta tolongnya sama anak-anak kita kan untuk ini gimana sih? Oh gini loh, yang ngajarin malah si natif digital itu. Nah, kemudian cara bijaksana berikutnya lagi kita menunjukkan sikap tegas sebagai orang dewasa. Kapan tadi main, kemudian diajak sekalian yang berikutnya isi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Sekarang ada diajak. Dia bukannya tergantung sama gadget atau era digital ini, tapi dia diasah untuk kognitifnya dia, pikiran dia, hobinya, talenta dia itu arahnya kemana, minat bakatnya. Misalkan seperti KAD nih, dari KPPAD juga ada istilahnya komunitas untuk orang yang senang untuk berkarya, untuk melukis. Orang untuk psikomotoriknya, anak itu kadang-kadang sensor halusnya itu kadang-kadang kurang. Empatinya kurang, karena dia pada dirinya sendiri. Ya, lebih fokus ke diri sendiri kalau yang digital itu ya. Nah, jadi itu menjaksanai adalah kepada bagaimana anak boleh bermain, boleh jangan sampai melupakan makan. Kadang-kadang kalau dengan ketagihan tadi, kadang-kadang anak itu disuruh, kadang-kadang malah dia nyolot. Orang tua jadi takut. Anak itu kadang-kadang malah jadi takutin. Ngancam kadang-kadang. Iya. Nah, kemudian ada hal yang penting buat kita, kadang orang tua tidak sadar bahwa anak-anak itu kadang bukan hanya mengancam, kadang-kadang dia juga nekat. Tingkat society, tingkat bunuh diri itu udah ada kecenderungan itu mulai meningkat. Oh my God. Dan kemudian dia nyoba-nyoba tadi. Nah, makanya kadang-kadang orang tua atau orang dewasa itu juga bersikap dengan bijaksana. Salah satu ini ada barang berbahaya atau tidak, itu juga kita harus ekstra. Boleh kita protektif, tapi kita nggak boleh overprotektif. Overprotektif nggak boleh juga berarti ya. Nah, susah juga ini sebenarnya. Ini yang menjadi kesulitannya antara protektif dan overprotektif itu. Kalau kadang-kadang kita protektif aja, mungkin anak-anak mesti mau melawan dia. Iya. Ya, kalau kembali lagi overprotective dan overprotective itu kita adalah kembali lagi anak itu sebagai apa? Alat atau media atau sebagai tadi saya katakan tadi tabloid kertas putih tadi. Betul ya. Kalau anak dianggap sebagai pribadi yang utuh, ya kita jangan melakukan sesuatu hal dia mau, anak itu akan ada masa pertumbuhan di mana dia akan saatnya dia akan bicara, kapan dia akan melakukan motoriknya. Tapi kalau orang tua kadang-kadang jangan, boleh, nggak boleh, ini itu segala macam, tapi nggak memberikan solusi, anak rasa ingin tahunya gede. Kadang-kadang dia nggak tahu cara, belum dewasa secara umur, kadang-kadang mencoba-coba itu. Lah yang kita khawatirkan adalah sampai kepada pergaulan anak remaja, seks bebas, kemudian narkoba. Karena masih anak-anak, nggak bisa masih memilah. anak-anak. Yang paling dekat aja merokok mungkin ya. Iya, anak-anak udah mencoba, misalkan, Ma, gimana sih rasanya kok ada orang bikin asap itu pakai vape? Nggak merokok kok. Karena trial error itu anak gampang sekali meniru. Betul. Tapi kadang-kadang ada juga orang tua yang malah ketawa melihat. Iya. Ya sesuatu tuh dibuat di cara pandang aja. Jadi kalau lucu, tapi itu bukan hal yang sepele begitu. Iya. Ya, mungkin kalau nanti kita ingin tahu juga Pak Pramu, bagaimana sih ciri tanda-tanda anak yang sudah kesehatan mentalnya sudah mulai terganggu. Tapi nanti itu. Oke, siap beli, siap. Kak Ade dulu karena tadi Kak Ade kan melihat ada banyak kasus yang pokoknya di atas 300-an lah kasusnya yang ada yang sedang menjadi yang sudah tercatat 377 tadi dari KPPAD Provinsi Bali. Iya, betul. Terus cara mengatasi permasalahan-masalah seperti itu seperti apa, Kak Ade? Yang berkaitan dengan digitalnya. Nah, itu kebanyakan secara persuasifnya ke orang tua. Nah, jadi saya tadi menarik yang dari Pak Pramu ya. Jadi pengasuhan tadi kan. Nah, itu yang saya tahu yang sudah di kasus itu yang sudah selesai dan sebagainya, bahkan happy ending ceritanya yang saya tadi cerita ya tentang seorang yang korban perceraian itu. Akhirnya karena kepentingan terbaik untuk anak, memang dia ayah ibunya cerai beli. Nah, ini kebanyakan kasus-kasus yang sama mirip gitu. Terus akhirnya diberi pengertian itu bahwa
yang terpenting adalah anak gitu ya. Nah dari sana akhirnya dia pendekatan, jadi egonya disingkirkan terlebih dulu. Memang sih cerai tetap cerai gitu, tapi ada komunikasi. Nah komunikasi yang ini akhirnya anak-anak tidak menjadi insecure lagi gitu loh, bahkan pemulihannya cepat begitu loh. Jadi dia merasa aman lagi ya, gitu seperti itu. Karena dalam karena saya juga latar belakang di sekolah ya, pendidikan Bli. Nah itu ya ada yang namanya child lead dan parent lead gitu loh. Nah itu cara berhubungan, contohnya untuk anak usia dini aja. Nah itu ada bermain. Nah bermain itu gimana sih kalau anak-anak yang memimpin? Nah anak memimpin tuh contohnya Beli nih sama anak Beli. Jadi mau ngapain nih gitu. Jadi dia nih bermain apa? Lato-lato gitu misalnya. Terus akhirnya orang tua ikut gitu ya. Atau sekarang mau main apa? Ya meong-meong gitu ya. Orang tua ikut nih. Pendampingan maksudnya. Betul. Nah, itu lebih berhasilnya itu dalam artian dalam secara keseluruhan lebih bagus gitu loh. Jadi anak-anak yang memimpin gitu ya. Nah, yang selama ini yang ada adalah apalagi yang sudah punya kasus, terus orang tuanya ada S-nya gitu ya, pinter, titik-titik pinter gitu ya. Terus akan menciptakan anaknya tuh kayak blueprintnya dia gitu ya. Nah, itu parentnya yang leading gitu kan, yang memimpin. Misalnya Beli gitu, ayo sekarang buat ini yuk ogoh-ogoh gitu kan dan sebagainya. Anak-anak mau ikut gitu loh. Itu yang sesuai. Kalau yang sudah tahu orang tuanya anaknya minatnya apa gitu, oke lah gitu ya. Nah kalau enggak dipaksakan, anaknya mau nurut, tapi sedikit ya akhirnya cuma berapa menit aja gitu. Paling lama kalau anak-anak kayak anak-anak di sekolah saya itu kan cuma 6 tahun lah paling gitu ya, itu paling ya 15 menit. Setelah itu udah dia bosan atau apa, karena bukan dia yang punya gitu. Nah apalagi ya nih berkenaan sama yang saya pernah lihat nih, kebanyakan tempat ya, terutama hiburan-hiburan di seputaran Denpasar aja gitu ya, untuk anak-anak gitu bermain. Anaknya diajak ke tempat taman bermain itu, tapi orang tuanya ber-HP-ria. Nah, jadi kayaknya dia tuh sudah memfasilitasi, ya. Bukan totalitas ya, tidak totalitas. Kayaknya dia memfasilitasi anaknya gitu ya, tapi bisakah fokus? Enggak. Terus anaknya berdampak loh ternyata. Iya. Dari teman-teman saya, dari kenalan saya, kolega, anaknya itu lebih sedikit lagi dia akan istilahnya fokus ya Pak. Iya, benar. Gitu. Konsentrasinya. Iya, konsentrasinya. Gangguan konsentrasi semakin meningkat loh anak-anak. Tuh kan. Berarti gitu. Jadi benar nih. Iya. Makanya di KPPAD, di UPTD seluruh Bali itu memang karena ada psikolognya dan sebagainya, memang ke arah ke keluarga sekarang, dan itu pengasuhannya. Nah, itu nanti ada istilahnya juga low engagement gitu ya, low engagement. Jadi anak-anak itu yang jadi masalahnya di sana. Nah itu sudah ke mental. Nanti ciri-cirinya yang ditanyakan sama Beli tadi, Pak ini. Berarti gini Pak, kan kadang-kadang di masyarakat itu kan orang tua itu kadang-kadang ego juga ya. Kadang-kadang ada anak disuruh kursus ini, kursus main musik, kemudian habis main musik, kursus bahasa Inggris. Itu sebenarnya keliru juga berarti? Enggak keliru. Kalau masih sebatas anaknya juga mau gitu loh. Tapi kalau udah dipaksakan, mau kalau tadi kan ada catatan juga, mau tapi iya betul. Tapi paling tidak itu gini loh, ada namanya quality time. Jadi hubungan orang tua tuh nggak bisa digantikan sebetulnya, nggak digantiin guru, digantiin pengasuh, apalagi gitu kan. Nah, quality time-nya itu perhatian penuh, mau 5 menit tapi perhatian penuh, ataupun 12 jam tapi sambil nonton HP bapaknya, kan itu yang kualitasnya itu. Nah, kualitas itu kan pasti nanti akan menimbulkan apa sih? Bagaimana anak saya kan tahu orang tuanya. Nah, di situ juga jangan sampai jumawa orang tuanya. Tetap ada pendampingan dari ahli. Apalagi kalau sudah yang ditanyain sama Beli tadi, ciri-cirinya apa sih Pak Prabowo? Ya itu mungkin ini menjadi satu kebutuhan juga bagi orang tua ya. Ingin tahu ciri-ciri anak yang sudah terganggu mentalnya.
Dan cara mengatasinya tentunya Pak. Iya, iya. Biar komplit gitu. Waduh, ini sebenarnya kalau ini kita harus continue nih kalau gini nih. Oke, ini sangat menarik sekali para pemirsa yang terkasih. Jadi kalau tadi anak-anak itu ibaratkan yang pertama adalah kita gampang untuk melihat secara kasat mata yang biasanya ceria menjadi pemurung. Nah, dari ceria menjadi pemurung. Ya, salah satu pemurung segala macam. Kemudian berikutnya lagi emosinya kok naik turun, kok sukanya teriak-teriak aja. Nggak pernah berhenti-henti, kadang nangis aja atau cari perhatian kayak atau baperan malahan kayak. Ya, yang teenager yang teenager ya, betul. Baperan. Nah, itu saya informasi pada para pemirsa dan KAD dan Beli, jadi pengalaman yang sudah ada kami layani kepada dunia psikologi di masyarakat kita dengan beberapa hal terkait bahwa perkembangan anak itu bahwa dia juga sebagai pribadi yang utuh. Pribadi utuh kita ada dia juga mengalami juga namanya ini bukan hanya untuk kalangan orang dewasa saja, mereka stres juga bisa juga stres. Anak-anak bisa stres. Depresi, bisa juga. Yang tadi saya katakan tadi, singgung tadi sekilas, apakah ada kecenderungan mereka ingin mencoba-coba pengen bunuh diri, kadang-kadang pengen loncat di atas ketinggian. Dan banyak kasus tuh sudah ada di Denpasar juga. Itu stres, depresi, kemudian kecemasan, kemudian panik. Nah sekarang topiknya gimana gejala-gejalanya. Jadi anak itu seperti ibaratkan tadi saya katakan tablo rasa tadi, kertas putih, tapi dia pribadi yang selalu berkembang dan berkembang. Tapi kalau salah asuhan tadi, yang tadi 60% case yang tadi yang di KPAPAD itu menemukan 377 yang tadi itu adalah 60% adalah dari pengasuhan. Nah, gejala-gejala bahwa ini mereka juga mengalami seperti orang dewasa, misalkan gejala fisiknya mudah lelah anak. Kemudian biasa ceria, sekarang ngomongnya terbatas. Kemudian jadi pemurung, menarik diri atau withdrawal. Merasa rendah diri atau inferior. Kemudian dia jam istirahatnya tidak jelas. Makannya juga tidak teratur. Kemudian mudah gelisah. Kemudian konsentrasinya mengalami gangguan, tidak ngomong A, ternyata jawabnya B. Nah, kemudian juga kesulitan dalam kegiatan sehari-hari yang dia orang jadi kok bingungan ya, anak ini ya. Nah, sekitar kita kan banyak ada seleranya akan ada perubahan perilaku, yaitu pola tidurnya juga berubah. Biasa tidurnya jam sekian sampai jam sekian, tapi sekarang ada perubahan. Nah, kemudian ada perasaan dirinya ada nyeri-nyeri, alasannya kok ini kok rasa sakit semuanya, linu-linu, pegel segala macam. Psikosomatis. Ada psikosomatis, kecemasan yang berlebihan. Tapi dia kadang-kadang nggak bisa ngungkapin. Lebih-lebih yang tadi saya katakan, anak-anak yang mengalami delay speech, tidak bisa ngomong tadi Beli. Dan sekarang udah mulai banyak untuk tempat untuk mendampingi para adik-adik yang tadi. Nah, kemudian dia mudah sedih, kadang-kadang nangis sendiri, nggak ada apa-apa kok tahu-tahu nangis sendiri. Nah, kemudian mudah nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada gluduk, nggak ada petir, tahu-tahu kok teriak-teriak sendiri dan hilang minatnya. Itu sudah mulai parah. Itu sudah mulai ada kecenderungan, itu ada gangguan dari perilaku, dari kasat mata tadi bisa kita lihat. Nah, itu ada gangguan kesehatan mental. Nah, berarti. Nah, kalau sudah seperti itu, kita punya anak umpamanya ada melihat gejala-gejala seperti itu, apa yang harus dilakukan, Pak Ramo? Oke, seperti kalau tadi kalau mengalami gangguan-gangguan secara fisik tadi, secara kasat mata kelihatan, bagaimana solusi para pemirsa dan kita semuanya, ini kita belajar untuk merefleksikan bahwa kita ajak anak kita, yang penting jangan panik dulu orang tua atau orang dewasa. Sesuatu itu malah kita panik, anak semakin panik. Anak itu cermin loh. Nah, pertama adalah ajak anak itu berbincang dari hati ke hati. Karena tadi quality time tadi yang sempat disinggung sama Kak Ade tadi, itu sangat penting sekali. Sekarang anak itu anggap saja seperti bukan anak sebagai bapak, tapi sebagai sahabat. Diajak ngobrol. Ada apa kondisi, tanya sama anak-anak itu. Jadi tanyakan perasaan gimana hari ini, apa aja yang kamu lakukan. Jadi ada keterbukaan, itu penting sekali. Kemudian poin kedua,
Quality time kedua adalah habis luangkan waktu sejenak. Anak itu kan hanya jam ketemunya kan terbatas. Malam dia tidur. Ya. Waktu kalau siang atau apa, hobinya apa, luangkan waktu untuk bersama dengan anak. Jangan semua serahkan kepada babysitter. Jangan serahkan kepada orang pihak luar yang belum tahu. Kalau dengan misalkan ini juga dilematis, kita berada di sekitar di Bali ini kadang-kadang kita kan rumah itu kan banyak kakak. Betul. Itu juga mempengaruhi pada perkembangan mental anak. Orang tua mengatakan pingin disiplin, tapi saudara ipar atau orang mertua dikit ada masalah, udah dikasih permen, dikasih handphone, udah diem deh. Ya. Nah, pola asuh ini kadang harus butuh kesepakatan antar yang ada di semeton sekitar terdekat. Nah, Susah saya beli ya. tapi itu akan bisa kita sikapi, ada keterbukaan orang tua, anak itu peniru tadi. Bangun dan ajak kebiasaan hidup sehat. Hidup sehat ini dalam artian dorong anak melakukan yang mereka sukai seperti Kak Ade tadi. Tadi Beli tadi menyampaikan anak kadang-kadang seperti ibaratkan barang, ayo kamu ikut les ini, les itu dan segala macam. Itu juga penting. Tapi lihat anak itu bukan sebagai robot, tapi ada saatnya dia kapan jam istirahatnya, kapan dia makan. Dan kemudian aktivitas fisik itu perlu, tapi juga bikin suasana hal yang positif. Suasana hati itu yang penting kita maintain. Kalau suasana hatinya, moodnya sudah nggak ada, sekarang udah mood swingnya sekarang bukan hanya anak-anak, orang remaja, mood swing. dewasa, mood swingnya berubah-berubah. Kadang sekarang tempe, entar lagi delay. Itu dalam hitungan detik loh kadang-kadang. Cepat sekali. Dan kemudian beri kesempatan anak. Keempat adalah anak diajak untuk belajar mengekspresikan. Biar anak berbicara, dengarkan. Kita sebagai pendengar, kita orang dewasa itu belajarlah jadi pendengar yang baik. Itu murah meriah, nggak usah beli sana sini. Jadi pendengar. Anak itu kadang-kadang punya solusi. Dia dari gadget yang ada, era digital itu mereka udah tahu. Tapi dia butuh penguatan dari orang dewasa atau orang tua terdekatnya. Ekspresikan. Atau kadang-kadang dulu ada orang mengatakan ada buku harian. Itu ternyata penting sekali loh Kak Ade. Tapi sekarang kayaknya. Nah itu enggak. Tapi sekarang kan udah pakai digital. Pakai digital langsung pakai status. Bikin apa? Ada prakarya atau melukis atau mungkin membuat puisi atau apa? Ekspresikan. Itu ternyata sangat membantu anak. Tidak merasa letih dan dia tidak merasa sendirian. Dia tidak merasa terkucilkan, tidak merasa dibully segala macam. Nah, lindungi anak dari itu. Berikutnya adalah bagaimana anak ini sebagai pribadi, lindungi anak dari lingkungan suasana yang nyaman. Dan kalau ada masalah, ini yang kadang-kadang aja anak kalau panik, cemas segala macam, hal yang simpel yang dekat ada belajar untuk menarik nafas. Oh gitu. Wah, nanti sekolahnya langsung di Pak Pramu nih. Nafas itu maksudnya adalah kadang-kadang kalau kita panik itu akibatnya endorfin kita, hormon itu otak itu akibatnya semua buntu. Simple itu kadang-kadang menjadi kita blocking. Nah, kadang kita perlu ajak anak duduk tenang, diajak bernafas dengan teratur, tarik nafas, posisi duduk nyaman, tangan berada di perut. Itu adalah hal yang simpel anak. Orang dewasa juga bisa juga dilakukan. Tuh sama-sama nanti Willy sama anak. Tarik nafas, kemudian anak-anak biar dia nggak merasa tegang panik. Nah itu seperti kita mengeluarkan lewat hidung dan mulut pelan-pelan. Kemudian tarik lagi, itu akan mengontrol oksigen di dalam otak. Nah itu kesehatan mental kita akan, harapan kita generasi emas bisa kita siap. Semoga itu bisa dilakukan ya beliau. Ya Pak Pramu mungkin sebagai closing statement, harapan Pak Pramu pada orang tua ya, kan lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Betul preventif lah. Mencegah terjadinya gangguan mental pada anak. Singkat aja harapannya. Oke. Terima kasih Beli. Jadi nggak terasa nih waktunya cepat sekali nih. Jadi kesehatan mental ini adalah sangat penting buat kesehatan untuk kita semuanya, dalam mencapai kesejahteraan seseorang secara menyeluruh, secara universal. Dan kita harapkan orang tua punya peran penting dan orang dewasa
di dalam mendukung kesehatan mental buah hatinya. Mengasuh merawat anak ini penuh dengan kasih sayang, dengan sentuhan fisik itu penting. Jangan hanya jauh, yang jauh malah dekat komunikasinya, yang dekat malah susah karena ada handphone antar kamar. Betul. Tapi adalah bagaimana toxic ini akan kita lakukan dengan kita ajak untuk quality time tadi. Di samping itu juga orang tua ini adalah kita ajak di mana kita ada layanan dukungan dari sisi kacamata psikologi. Nanti Kak Ade juga akan menambahkan. Kami ada, kalau ada pemirsa atau orang tua mengalami anak yang ada gangguan yang tadi saya sebutkan sekilas tadi, kemana? Itu bisa layanan sejiwa. Layanan sejiwa atau sejiwa itu gratis. Bapak Ibu dan semuanya masyarakat itu bisa telepon tekan 119 extension 8. 119 extension 8. Itu aktif setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam waktu Bali. Wita berarti ya. Silakan itu anak, remaja, orang dewasa itu apapun boleh. Silakan. Jadi, itu sesimpel itu Pak. Ada kalau ada masalah yang berat segala macam, datanglah kepada profesional. Ya. Silakan. Terima kasih. Iya. Kak Ade mungkin singkat aja. Oke, baik. Sebagai closing statement juga. Ya, terima kasih. Harapan itu sebagai orang tua tetap harus menjaga kesehatan keluarga ya semua, termasuk juga kesehatan mental anak terutama di era sekarang. Itu ingat aja quotes-nya dari James Baldwin. Jadi anak-anak tidak pernah baik dalam mendengar orang yang lebih tua, namun anak-anak tidak pernah gagal dalam meniru orang yang lebih tua. Jadi ya kalau mau ngomongin anak ya lihat dulu dirinya sudah ngelakuin belum. Berikan gitu. contoh. Berikan contoh daripada ngomel. Nah seperti itu. Jadi marilah kita kendalikan teknologi daripada teknologi yang mengendalikan kita. Dan kalau ada masalah dan sebagainya jangan segan-segan. Tadi sudah ke 119 ya. Ya, sejiwa ada 119 itu gratis ya, itu. Gratis ya. Itu juga bisa kalau di daerah kota dan kabupaten itu ada Puspaga. Jadi itu ada pendidikan keluarga lah di sana. Jadi apapun bisa dikonsultasikan di Puspaga. Nah, kalau ada kasus ya langsung aja ke UPTD, PPA terdekat atau kalau mau ya ke KPPAD disilahkan di Jalan Cok Agung Tresna nomor 57 Denpasar. Ya, begitu Beli. Semoga nanti semua kita sehat selalu. Ya, baik Kak Ade dan Pak Pramu, tanpa terasa waktu kita sudah lewat dikit ya. Oh iya. Tapi karena pembicaraannya memang sangat menarik ya, tentu tidak terasa waktu. Karena keterbatasan waktu kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang